Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sipa Fitriani Fadilah. Saya mahasiswi semester 4 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi, di sini saya lagi buat tugas, yaitu tugas video meresensi buku. Yang dimana tugas ini diberikan dari Pak Sobirin. Beliau adalah dosen pengampu dari mata kuliah Teknik Editing. Tapi sebelumnya saya di sini ingin sedikit bercerita gitu kan. Eh, Sebetulnya saya tuh tidak terlalu suka membaca buku. Ya berhubung ini tugas dan kebetulan saya juga pernah membaca beberapa buku gitu kan, yang sampai selesai gitu kan, yang dari awal sampai akhir gitu kan. Cuma eh, saya tuh kalau baca buku ya udah gitu tuh cukup tahu gitu kan. Jadi saya tuh nggak terlalu mendalami dan nggak terlalu mencari maknanya dari sebuah buku itu kan. Jadi di tugas ini tuh saya kayak ingin meresensi buku yang kebetulan saya punya bukunya gitu tuh. Langsung aja kita lihat bukunya yang udah saya baca dan akan saya resensi, oke? Nah, jadi ini bukunya nih yang saya baca, yang udah saya baca full gitu tuh kan, yaitu sebuah seni untuk bersikap bodo amat, pendekatan yang waras demi menjalin hidup yang baik. Nah, jadi kan dari Mark Manson. Dan buku ini tuh awalnya terbit di New York gitu kan, Amerika Serikat, oleh penerbit Harper One, yang dimana pas awalnya itu tuh judul aslinya itu tuh The Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu kan. Dan kemudian itu diterbitkan dalam bahasa Indonesia itu pertama kali oleh PT Gramedia Wirasarana Indonesia. Itu Gedung Kompas Gramedia lantai 3, Jalan Palmerah Barat nomor 33 sampai 37, Jakarta 10 10270. Dan buku ini juga dicetak di percetakan PT Gramedia Jakarta. Nah, buku ini juga ada buku ini juga nih ada sebanyak 247 halaman gitu kan. Nah, jadi awalnya buku ini tuh kayak dibuat oleh seorang blogger superstar, yang dimana dia tuh menunjukkan pada kita bahwa kunci untuk menjadi orang yang lebih kuat, lebih bahagia adalah dengan mengajarkan segala tantangan yang lebih baik dan berhenti memaksa diri untuk menjadi positif di setiap saat. Nih dari makna sini tuh saya tuh kayak tertarik gitu tuh kan. Jadi kayak ya wajar gitu kalau misalkan kita negatif sama seseorang, apalagi orang yang gak dikenalkan, itu hal yang wajar kan. Tapi ya lebih bagus itu tuh kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Terus saya bacain yang di sini dulu ya, soalnya langsung aja. Jadi selama beberapa tahun belakangan, Mark Manson melalui blognya ini nih yang sangat populer telah membantu mengkoreksi harapan-harapan delusional kita gitu tuh. Nah, jadi kata delusional itu tuh kayak semacam salah satu jenis gangguan mental yang serius yang dikenal dengan istilah psikosis gitu tuh. Atau lo pokoknya itu aja kan. Dan baik mengenai diri kita sendiri maupun dunia gitu tuh. Terus dia kini menuangkan sebuah pemikiran yang keren, yaitu di dalam buku hebat ini. Hebat ya. Terus Manson juga melontarkan argumen bahwa manusia tidak sempurna dan dan manusia juga terbatas gitu tuh. Begini, jadi beliau tuh mengatakan begini nih. Jadi tidak semua orang bisa menjadi luar biasa
ada para pemenang, ada para pecundang di masyarakat, dan beberapa di antaranya tidak mengerti batasan-batasan diri menerimanya. Baginya inilah sumber kekuatan yang paling nyata, tepat saat kita mampu mengakrabi ketakutan, kegagalan, dan ketidakpastian. Tepat saat kita berhenti melahirkan diri dan mengelak dan mulai menghadapi kenyataan-kenyataan yang menyakitkan, saat itulah kita mulai menemukan keberanian dan kepercayaan diri yang selama ini kita cari dengan sekuat tenaga. Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya, Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Gitu. Jadi, Manson menciptakan momen perbincangan yang serius dan mendalam, dibungkus dengan cerita-cerita yang menghibur dan kekinian gitu tuh. Jadi ya gitu kan, serta humor serta cerdas. Buku ini juga nih merupakan tamparan di wajah yang menyegarkan untuk kita semua, supaya kita bisa mulai menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan apa adanya. Nah, jadi buku ini tuh, Mark Manson adalah seorang blogger kenamaan dengan berjuta-juta pembaca gitu tuh. Dia tinggal di New York. Ini adalah sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Nah, jadi saya tidak terlalu memahami gitu, tidak terlalu mendalami gitu tuh, tidak terlalu kayak mengkaji gitu tuh yang isi dari buku ini. Jadi saya tuh kayak sekedar membaca, oh kayak gini gitu kan. Terus buku ini juga ya kan tadi udah disebutin kan, kayak ada 247 halaman yang terdiri dari 9 bab, yaitu kayak jangan berusaha. Di sini tuh emang kata-katanya agak kayak bukan kasar sih, jadi kayak bener-bener frontal gitu tuh kata-katanya. Jadi dari mulai judulnya aja udah kelihatan gitu kan, kayak lingkar setan, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Jadi Mark Manson ngomong-ngomong gitu tuh. Dan di setiap babnya itu tuh ada judul gitu kan, kayak bab 1 itu kayak ya jangan berusaha, bab 2 itu kayak kebahagiaan itu masalah. Jadi kan bingung ya, kan yang namanya kebahagiaan itu ya bahagia gitu tuh, tapi kenapa jadi masalah gitu kan, makin jadi penasaran kan kadang. Terus Anda tidak istimewa, nilai penderitaan, Anda selalu memilih, Anda keliru tentang semua hal, kegagalan adalah jalan untuk maju. Ingat, kegagalan adalah jalan untuk maju. Pentingnya berkata tidak. Itu yang di sini tuh menunjukkan benar-benar untuk bodo amat gitu tuh. Kalau ada orang, adalah gue nggak mau lah, bodo amat gitu tuh. Tidak gitu tuh. Kalau yang nggak penting-penting amat, udah nggak usah gitu kan. Dan kemudian Anda mati. Ya pokoknya jujur di sini tuh saya bingung ingin meresensi seperti apa. Ya saya tuh orangnya emang nggak terlalu excited gitu tuh sama buku tuh. Jadi saya pengen baca gitu, ya udah sekedar baca gitu kan. Jadi yang saya dapat dari sini juga ya emang kayak hal-hal yang sejauh ini saya udah lakuin gitu tuh, bukan lakuin sih ya, yang kebetulan gitu kak. Nah jadi di sini juga nih kayak ada apa sih gitu tuh arti dari buku ini gitu kan. Jadi kayak ada seorang yang bertanya gitu kepada si Mark, ngomong-ngomong apa arti buku ini gitu tuh. Jadi di sini juga kayak Mark itu menjawab, jadi buku ini akan membantu Anda berpikir sedikit lebih jelas untuk memilih mana yang penting dalam kehidupan dan mana yang sebaliknya gitu tuh.
Terus Mark Manson juga bilang, saya yakin bahwa sekarang ini kita menghadapi suatu wabah psikologis, yaitu ketika orang-orang tidak lagi menerima dengan tenang bahwa kadang-kadang ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Saya tahu ini terdengar kurang intelektual, hanya di permukaan, tapi yakinlah masalah ini menyangkut hidup dan mati, hidup atau mati gitu tuh. Karena saat kita percaya bahwa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu sangat memalukan, secara tidak sadar kita memulai menyalahkan diri sendiri. Ini kita mulai merasa sepertinya ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, yang menggerakkan kita ke semua jenis kompensasi yang fatal, seperti membeli 40 pasang sepatu atau menegakkan Xanax gitu, apa sih, obat penghilang rasa sakit, dengan vodka care, yaitu cairan yang diminum setelah vodka. Ya pokoknya kata-katanya emang di situ kayak susah dimengerti gitu kan, jadi kalau harus kayak translate dulu ke KBBI gitu kan. Kepercayaan ini bahwa tidak sempurna itu memalukan adalah sumber tumbuhnya lingkaran setan yang mulai mengambil alih peradaban kita. Cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Usaha untuk mengembangkan kemanapun ini mengarah pada sesuatu yang saya pikir bisa menjadi semacam pencerahan praktis gitu tuh. Gimana ya, saya juga awalnya emang bener-bener kayak penasaran, bingung gitu kan, cuma emang dari kata-katanya juga emang kayak bener-bener frontal, terbuka gitu kan. Dan ini juga dan buku ini juga tuh kayak emang khusus 17 plus gitu tuh, gitu. Cuma nggak ada yang aneh-aneh kok, cuma ya semacam itulah, kayak dari pengalaman yang pernah dialami gitu kan. Jadi dia tuh kayak sudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu kan. Oke, jadi pokoknya buat kalian yang penasaran sama buku ini, ya kalian boleh beli, banyak kok dijual. Dan saya juga sebenarnya nggak tahu ini buku tuh KW atau ori gitu kan. Ya saya tertarik aja gitu tuh, kayak pengen baca gitu kan, tapi ya semoga isinya sama kayak yang asli gitu kan, kalau emang ini KW gitu kan. Ya pokoknya kalian bisa nyari di toko-toko buku, kayak online juga ada banyak malah. Mau beli langsung toko buku juga ya pasti ada gitu kan. Buku ini tuh kayak udah pasaran gitu tuh, udah banyak juga yang punya buku ini. Ya pokoknya mungkin hanya ini gitu kan yang dapat saya sampaikan gitu kan, ya karena emang saya nggak terlalu bakat dalam membuat video atau kayak semacam memvideokan diri saya sendiri gitu kan. Jadi saya agak pede dan nggak pede dan grogi gitu kan. Nah, kalau masih ada kayak di apa sih ini video gue nggak jelas banget tapi gue pengen baca buku ini gitu kan, silakan kalian beli. Mau pinjam juga nggak boleh, boleh nih, tapi kata pertama itu dari hati. Boleh kok kalau kalian mau pinjam, nggak apa-apa. Ya pokoknya sih ya buku ini tuh ya bener-bener kayak ya untuk menyikapkan hal yang nggak penting dan untuk bener-bener bodoh amat gitu dengan hal-hal yang bener-bener gak penting gitu tuh. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam membuat video ini, karena saya menggunakan kamera HP yang seadanya gitu kan, dan kesalahan dalam berkata gitu kan, mohon maaf. Ya semoga dimaafkan, tapi harus dimaafkan karena
Tuhan aja maha pemaaf, masa hambanya tidak. Ya maaf mungkin sedikit receh ya, pokoknya makasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.